Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dimas. Mas Dimas menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi, Dimas itu punya teman namanya Akbar. Mereka berdua itu teman akrab begitu ya. Nah, waktu itu usianya sekitar masih ya 18-19 tahun. Si Akbar sendiri baru lulus sekolah SMA, sementara si Dimas itu masih sekolah, masih kelas 3. Mereka itu sebenarnya satu angkatan dari SD, cuman Dimas itu ada ngendoknya, ada nggak masuk kelasnya, ada nggak naik kelasnya. Akhirnya sudah. Meskipun beda beda kegiatan dalam artian Dimas itu masih sekolah, sementara Akbar udah nganggur, cuman mereka ya masih main bareng seperti itu. Nah, pada suatu malam ceritanya, ini mereka tuh lagi ya kegiatan anak muda, begadang-begadang seperti itu. Pada suatu malam, ceritanya dia itu habis main ke rumah salah satu kawannya, itu Rinto. Nah, di rumahnya Rinto tersebut, ngobrol sama bapaknya Mas Rinto. Kebetulan bapaknya Mas Rinto sendiri itu terkenal sebagai orang yang boleh dibilang kayak semacam dukun seperti itu ya. Orang yang sering dimintai oleh warga sekitar untuk masalah, yaitu misal ada orang sakit, terus misal nanya-nanya hari semacam itu. Ya dianggapnya orang pinter, begitulah. Nah, malam itu si Dimas sama Akbar itu ke sana, ngobrol-ngobrol lah. Mereka banyak cerita itu bapaknya si Rinto tadi. Ini itu, pokoknya hal-hal yang klinik itu dicerita-ceritain. Plus pengalaman-pengalaman horor yang pernah dialaminya. Nah, dari situ kepengaruh antara si Akbar sama Dimas itu. Mau pulang itu agak sedikit takut karena habis ngedengerin cerita horor. Ya meskipun mereka itu udah remaja, tapi yang namanya takut itu tetap ada gitu ya. Akhirnya apa? Nundalah kepulangan sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam. Bapaknya Mas Rinto itu pamit undur diri masuk ke dalam rumah ke sana. Nah, ini tinggal mereka bertiga kan, sementara yang dua Akbar sama Dimas itu udah merasa takut untuk pulang. Dan ya akhirnya molor, rencananya tadinya nanti mau sampai jam 12 aja lah aku mau pulang. Soalnya Dimas kan masih sekolah gitu ya. Dan memang belum dibebaskan banget gitu untuk masalah kayak gitu. Begadang sampai pagi kayak itu belum bebas. Nah, udah akhirnya lanjut ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam 1. Jam 1 pagi mereka akhirnya ya karena terpaksa akhirnya ngomong, "Mas pulang yuk," kata si Akbar. "Ya udah Bar, kita pulang yuk pulang." Akhirnya mereka berdua pun pamit sama Rinto, bantu-bantu beres tikar dan sebagainya. Akhirnya mereka pun pulang jalan kaki. Jarak rumah antara Rinto sama Dimas itu nggak terlalu jauh gitu ya, masih bisa lah ditempuh sama jalan kaki. Cuman di kampung itu kalau udah malam lewat jam 10 aja itu udah rasanya tuh sepi banget, rasanya tuh hening banget. Nah, akhirnya apa? Mereka jalan pulang. Saat jalan pulang, mereka itu ya perjalanan itu kan takut itu tadi ya. Ngobrolin sejenak, ngobrolin ulang apa yang diceritakan oleh bapaknya Mas Rinto. Itu kan tambah takut. Akhirnya, "Yaudah Bar, yuk cepetan jalan," kata si Dimas. Akhirnya mereka pun ngebut jalan dan saat di tengah perjalanan, mereka itu menemukan atau melihat sesuatu. Ada sesuatu yang nyembul gitu ya, ada sesuatu yang kelihatan tergeletak itu di tengah jalan. Sesuatu yang kecil gitu. Itu apa? Kok di jalanan ada yang seperti itu? "Bar, itu apa ya Bar?" "Nggak tahu," kalau kata si Akbar. "Mirip dompet ya Mas ya," katanya begitu. "Iya mirip dompet, yuk sana samperin." Akhirnya mereka mendekat ke situ dan ternyata benar itu adalah sebuah dompet kulit. Dompet kulit yang biasa diisi banyak. Akhirnya apa? Dompet itu pun terkesan melembung begitu ya. Dan wah, ini dompet siapa ya Bar ya? "Nggak tahu, ambil aja." Diambillah sama Dimas.
Pas diambil, dibuka, langsung yang kelihatan itu duit. Duit itu ada beberapa tumpuk banyak gitu ya, dan duit gitu. Ya udah, ini punya siapa ya? Nggak tahu. Yus pulang dulu. Akhirnya dibawa pulanglah ke sana, ke rumah. Saat di teras di situ, di rumahnya si Dimas, Akbar itu masih beberapa rumah lagi ke sana ya. Nah, berhenti dulu di rumahnya si Dimas ini. Saat berhenti di situ, dibuka dompetnya, dicek. Uangnya itu ada berapa? Dihitung, ada sekitar 1.200.000, yaitu di tahun 2000-an itu relatif cukup banyak ya uang. Duit banyak begini, Yowis, kata si Akbar. Simpen dulu aja katanya. Iya, tak simpen, nanti besok kita lanjut lagi. Yang penting udah tahu duitnya itu berapa. Masalah punya siapanya itu gampang. Akhirnya si Akbar pun pulang, Dimas pun pulang ke rumah ke sana. Taruhlah dompet tadi di meja kamarnya. Si Akbar ini bersih-bersih dan sebagainya kan. Nah, selepas bersih-bersih, masuk lagi ke dalam kamar, dicek lagi dompet itu, mau ngecek. Ya itu kan ada beberapa kartu, ada identitas dan sebagainya seperti itu ya. Nah, dibukain, dibongkar semua isinya, termasuk duitnya dihitung ulang, memang beneran 1,2 juta, tapi ada plus-plusnya, ada receh-recehannya gitu. Yang tadi tuh recehnya tuh nggak terlalu dihitung, sekitar 70 ribuan lah recehannya tersebut. Udah, duitnya pun dikeluarin dari dompet dari situ. Mulai dibuka, ada KTP-nya. Oh, KTP-nya ini ternyata desa sebelah gitu kan. Ini berarti udah ketahuan nih. Di situ Mas Akbar mulai mikir, uang gitu kan. Kalau misal tak balikin ya sayang. Gimana ya bikin acaranya ya? Ya soalnya ini kasihan nih, ada STNK dan dokumen-dokumen seperti itu ada ya. Ada ATM juga. Ini kasihan kalau orangnya kehilangan ini, ngurus-ngurusnya itu ribet. Tapi di satu sisi, kalau misal aku balikin sayang duitnya. Ya kepikiran sendiri kayak gitu kan. Ini enaknya gimana ya? Sampai akhirnya dibongkar-bongkar lagi. Di situ si Dimas itu melihat ada sesuatu yang dibungkus. Pakai aluminium. Warnanya itu kotak. Dibungkus pakai aluminium, kayak semacam aluminium foil seperti itu, dan di situ tuh kayak ada capnya itu kayak semacam wafak gitu ya, atau raja begitulah. Loh, ini apaan, kata si Mas. Wah, ini ada jimatnya, pikirnya si Dimas. Akhirnya udah ditaruh di situ, dimasukin lah. Sementara Mas Dimas sendiri rebahan di kasur. Udahlah, ini urusan ini besok nanti tak diskusiin sama Akbar gimana acaranya supaya duitnya kita ambil tapi dompetnya kita serahkan sama yang punya gitu. Soalnya kasihan ini dokumen-dokumen, paling yang punya juga paling bilangnya alhamdulillah, yang penting dokumennya nyampe nggak hilang, kalau masalah duit nggak tak pikirin. Biasanya orang mikirnya seperti itu ya. Si Dimas pun membayangkan kayak gitu. Dia pun rebahan, dia pun tiduran di sana. Nah, baru sekitar 15 menit, itu kan udah jam 12 lebih ya, mungkin udah hampir jam 1 pagi. Kelap-kelip, dia itu lagi merem begini, tiba-tiba seripi dia itu nyium ada bau wangi. Ada bau wangi melati yang lumayan cukup santer, itu muter-muter kayak di kamar. Kok baunya wangi begini? Ini wangi dari mana? Dimas pun penasaran, akhirnya coba ngecek ke dalam sekitaran kamar di situ, dicek, dilihat apa itu dari dompet ya yang wangi-wangi ya. Dimas pun turun dari kasur, dicek lagi, ini yang jimat itu ya. Dicium begini, ternyata memang benar wangi itu datangnya dari benda tersebut lah. Kok wangi seperti ini gitu kan? Oh ya, namanya juga jimat gitu kan, mungkin udah dikasih parfum, udah dikasih makan istilahnya atau apapun itu. Masukin dompet lagi akhirnya, sep. Ini kartu-kartunya juga masukin, ditutup begini biar biar baunya itu nggak keluar. Dia balik lagi ke tempat tidur sana, tidurlah si Dimas tadi. Tidur mungkin baru sekitar setengah jam, dia itu kebangun
Karena apa? Tiba-tiba kepala itu ngerasa pusing, kepala itu berat banget. Lah, aku kok seperti ini, kok kayak orang meriang tiba-tiba ya. Dia bangun putar badan, nyenggol sesuatu, ini apa gitu kan, ini apa di begini-begini, pakai sikunya bantal guling atau apa ya. Dimas sendiri memang ada bantal guling di kasurnya di situ. Di begini-begini, nengok kan ke samping, ternyata apa? Di sampingnya Dimas itu ada sosok yang lagi tidur di sana. Dimas itu tidur ditemani oleh sosok pocong. Sosok pocong yang posisinya tuh ngadepnya tuh ke belakang, membelakangi Dimas. Pas kelihatan pundaknya gitu ya, pundaknya itu kurus dan kafannya atau bajunya itu udah kotor banget. Dimas nengok mastiin ini guling atau bukan, karena tidur itu lampu kan udah dipakein lampu tidur. Ini guling atau apa ya? Dilihat ke atasnya, kok ada iketannya, ke bawah kok ada iketannya lagi, kok kayak pundak. Didorong begini, itu ya begini, goyang begitu kan, terus dia baru nyadar, sumpah asem ini pocong, ternyata pocong. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh cuman kejer begitu ya di atas tempat tidur, itu cuman kayak orang kejang begitu. Pikirannya itu sadar, tapi badan itu nggak bisa digerakkan. Dia cuman begini-begini doang. Ada mungkin beberapa menit, sekitar 2 menit sambil merem kan. Nah begitu sambil merem, akhirnya apa? Mata pun terbuka. Nengok ke samping, sosok tadi itu udah hilang. Dia pun langsung bangun, turun dari kasurnya mau keluar karena takut ya. Nengok ke arah meja belajar itu yang tadi buat naruh dompet. Si sosok pocong itu lagi duduk di sana, lagi benar-benar duduk diem aja. Langsung lari lagi, buka pintu jebrak. Di situ manggil-manggil bapaknya, Pak, itu. Bapaknya pun keluar. Kenapa Dim, Pak, di kamarku, Pak. Kenapa di kamarmu, kenapa? Ada pocong, Pak, katanya ada pocong, Pak. Ah, masa, kata bapaknya kan. Bapaknya pun langsung nengok ke sana. Mana. Bapaknya nggak ngelihat apapun. Orang nggak ada apa-apa, katanya. Cuman perasaan kamu aja kali. Kamu habis main kemana? Emang tadi main kemana? Aku cuman main ke rumahnya Rinto. Nah itu, kamu pasti banyak dengerin cerita dari bapaknya Rinto. Iya juga ya, maksudnya memang iya ya. Bapaknya Rinto itu banyak cerita masalah hal-hal klinik, hal-hal mistis, horor seperti itu. Apa aku kebawa ini kali ya? Dan apa? Bapaknya itu nyium, Mas, kok baunya wangi begini, kamarmu wangi melati katanya. Nah itu dia Pak, bau wangi Pak. Itu dari dompet Pak, kata si Dimas. Itu dari dompet. Dompet mana? Itu Pak yang ada di atas meja. Bapaknya pun masuk ke situ. Dibuka-buka, lah ini dompet siapa Mas itu? Pak, akhirnya jujur sama bapaknya. Aku tadi sama Akbar nemu di tengah jalan Pak. Tergeletak begitu aja. Ya, itu ada uangnya Pak, katanya begitu kan. Lah kamu ini udah ambil, udah pakai uangnya belum? Ya belum Pak, orang langsung tak bawa ke sini. Rencananya besok mau diobrolin lagi sama Akbar, mau dibalikin katanya. Nah, kata bapak, ya udah kalau kayak gitu dibalikin, ini bukan hak kamu gitu. Bapak nggak ngajarin kamu untuk ngambil uang ini ya, katanya begitu. Oh iya Pak, tapi dalam hatinya Dimas, ya balikin dompetnya, cuman duitnya mau tak ambil dulu. Masih kepikiran seperti itu. Lah ini bawa wanginya dari mana gitu. Dari itu Pak, di dalamnya itu ada jimatnya. Akhirnya dibuka sama bapaknya. Oh ini ya wis lah kalau kayak gitu. Mending dompet ini jangan ditaruh di sini, katanya begitu. Lah emang ditaruh di mana Pak? Ditaruh di luar aja, di situ diumpetin lah. Itu di atas meteran listrik, taruh aja di sana, nggak ada yang lihat kok. Iya Pak. Akhirnya si Dimas pun keluar, taruh di meteran listrik. Nah udah taruh di meteran listrik, Mas Dimas kan jadi nanya, Pak emang kenapa Pak? Kenapa taruh di sini Pak? Ya barang-barang seperti itu, apalagi ada jimat-jimatnya, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu isinya itu apa. Bisa jadi kamu tadi ngeliat pocong, katanya. Iya Pak, itu pocong Pak, beneran Pak. Dan ya anggap aja, kata Bapak, mungkin itu adalah isi dari jimat tersebut, katanya. Yang isi, yang nungguin itu sosok itu. Makanya dia keluar malam-malam nengokin kamu. Loh kok yang punya bukan ini?
Loh Pak, kok begitu sih Pak? Ya memang seperti itu, makanya hati-hati. Kamu kalau misal menemukan barang apapun di tengah jalan, itu hati-hati, jangan buru-buru katanya. Ya diambil boleh, tapi dikomunikasikan ke orang lain. Ini tuh enaknya gimana? Soalnya takutnya itu ada uang basangan segala macam. Uang basangan apa Pak? Uang basangan itu uang yang sengaja dipasangin gitu ya. Dipasangin buat nyari tumbal. Ini biasanya ya orang-orang yang melakukan pesugihan. Memang gitu ya Pak? Iya, dulu menurut cerita orang itu, menurut cerita orang tua itu, ya ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, terus menurut Bapak itu basangan bukan? Kalau menurut Bapak sih itu bukan. Soalnya, ya hilangnya sampan dompet-dompetnya. Biasanya kalau basangan itu kan cuma dibungkus pakai kresek atau pakai kertas kayak gitu. Supaya orang itu mudah melihat, supaya orang itu tertarik, kata Bapak. Oh begitu Pak, ini bukan basangan Pak, bukan. Tapi itu tadi, mungkin yang bermasalah itu ada jimatnya tersebut. Ya wis, terus gimana Pak, taruh situ aja? Iya taruh situ aja. Nanti besok kamu sama Akbar ngobrol lah. Dibalikin katanya begitu. Iya Pak. Nah akhirnya apa? Pagi-pagi Dimas itu kan mau berangkat sekolah atau mau apa gitu ya, atau malam minggu ya, pokoknya pagi-pagi lah. Dan si Akbar itu datang karena penasaran juga. Pagi-pagi sekitar jam 6:30 itu udah datang ke tempatnya Dimas. Mas gitu. Oh iya Bar, mana dompetnya Mas, mana dompetnya, katanya gitu kan. Oh iya dompetnya itu di situ. Loh kok ditaruh di sana? Ini Mas, aku semalam itu ini Bar, aku semalam tuh begini ngalamin seperti ini. Oh, masa sih gitu? Iya beneran sumpah. Ya udah dompetnya sini, mana sini gitu kan. Akhirnya apa? Diambil sama si Dimas tadi dompetnya, dan Dimas itu udah nggak tertarik gitu ya. Apalagi bapaknya udah tahu nggak boleh ngambil uangnya segala macem. Nah, akhirnya dipegang sama dikasihkan ke si Akbar. Ya udah ini Akbar, yaudah ini tak balikin ya, katanya begini, tak balikin ya. Akbar bilang seperti itu. Akbar pun pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, malam harinya itu ketemu lagi sama si Dimas. Mas Dimas enggak ikut nganterin dompet tersebut, enggak. Dia cuma dapat laporannya doang dari Akbar. Gimana Bar? Udah dianterin? Udah tak anterin, terus gimana? Ya yang punya ngasih, katanya begitu. Yang punya ngasih, kita dikasih 200.000 katanya. Terima kasih, kata si Akbar ya. Ini buat kamu 100, buat aku 100 katanya. Oh ya wis lah, syukur, berarti ini ndak apa-apa ya Akbar ya. Iya itu ndak apa-apa, orang itu dikasih kok. Nah udah, malam itu begadang lagi di rumahnya Rinto. Ngobrol-ngobrol, cerita ke bapaknya mengenai pengalamannya Dimas yang semalam tadi. Diceritain begitu ya bapaknya si Rinto, ya memang beneran, itu memang beneran apa yang dibilang sama bapakmu, masalah jimat itu, penunggunya dan sebagainya itu bener. Memang biasanya diisi-isi untuk yang semacam itu tadi. Kalau pocong itu biasanya 2 untuk pengasihan sama kekuatan, katanya begitu, kata si bapaknya Rinto. Oh begitu ya Pak ya. Ya wis lah, pokoknya ngedengerin ngedabrusnya bapaknya si Mbak Rinto itu ditelan mentah-mentah sama Dimas sama Akbar, sampai akhirnya waktu pulang. Akbar kan pulang duluan ke rumah. Si Dimas pulang ke rumah duluan karena lebih dekat. Akbar kan lanjut lagi ke sana, ke rumahnya. Saat sampai di rumah, oh iya, malam itu tuh udah nggak ada acara lah. Si Akbar itu udah masuk ke rumah ke sana ya, udah selesai. Dia tuh senang, aku dapat 100.000. Bahkan cerita sama bapaknya, Pak udah dikasih sama si Akbar ke orangnya, dan orangnya itu ngasih 200.000. Ini dibagi aku sama Akbar 100. Oh ya sudah, kalau kayak gitu kan artinya kalian dikasih, itu ndak apa-apa, kata si bapak. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Udah, uang pun ditaruh di dompetnya si Dimas tadi. Dimas pun tidur. Malam itu nggak terjadi apa-apa. Keesokan paginya ribut warga. Salah satu tetangganya si Dimas datang ke rumah. Mas gitu kan, dicariin. Iya kenapa? Waktu itu hari sekolah. Kenapa, ada apa Mas? Itu temanmu, katanya. Temanku siapa? Si Akbar, katanya. Si Akbar kenapa? Si Akbar tuh kamu lihat aja di rumah, gitu.
Akhirnya apa? Si Mas Dimas pun ya pagi-pagi, ya tapi aku mau ini dulu, mau beres-beres, mau berangkat sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Mas Dimas itu mampir ke tempatnya si Akbar. Kesana rame, ada warga di situ, ibu-ibu, anak-anak gitu ya. Rame, ini kenapa? Ada apaan ya? Pas sampai di sana, si Dimas itu ngelihat Akbar itu lagi naik pohon kelapa. Jadi di depan rumahnya itu ada pohon kelapa yang nggak terlalu tinggi. Akbar itu naik pohon itu, cuman apa? Kondisinya itu nggak pakai baju, telanjang gitu, naik pohon kelapa. Lah si Akbar kenapa? Si Akbar tuh meluk begini, meluk sama matanya tuh merem, meluk pohon kelapa. Ada beberapa orang yang mencoba naik gitu ya, naik ke atas sana, mau nyelamatin si Akbar. Beberapa orang di bawah itu siap-siap takutnya lompat atau gimana. Si Dimas sendiri ya nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi dia udah pakai seragam. Ini dirayu-rayu, bar turun, bar turun gitu. Nggak mau katanya, aku nggak mau. Kenapa kamu nggak mau turun? Aku dikejar-kejar sama pocong, kata si Akbar. Aku dikejar-kejar sama pocong. Iya, pocongnya kan udah nggak ada. Ini kan udah siang. Ayo sekarang turun, ayo sekarang turun. Si Akbarnya tetap nggak mau. Matanya tuh merem. Jadi kayak orang ngigo, mata merem, mata meluk pohon kelapa. Dia tuh ngomong sambil matanya merem. Akhirnya si Dimas pun ini ngomong, bar, ini Dimas bar, turun bar, turun. Saat Dimas ngomong, Akbar melek gitu kan. Mas, sorry ya, iya mas, sorry ya gitu. Sorry kenapa? Maaf kenapa? Udah turun dulu bar. Nah di situ kayak si Akbar itu mulai sadar, dia mau turun ya mungkin ada yang ngegesrek gak enak gitu. Lah aku begini, aku udah pakai baju gitu. Akhirnya yang di bawah ini pakai sarung. Akhirnya disarungin, turunlah si Akbar ke bawah. Saat turun ke bawah, di situ, Mas maaf ya katanya. Maaf kenapa? Ada apaan? Aku nggak jujur, aku udah bohong sama kamu katanya. Loh emang kamu nggak kamu bohongnya bohong kenapa? Dompetnya belum tak balikin katanya. Oh dompetnya belum dibalikin, terus gimana? Lah kamu ngasih uang 200.000, ya 100.000 itu aku ambil dari dompet itu, aku ambil yang 1.100.000 kata si itu. Lah kata si Dimasnya, lah terus kenapa kamu seperti itu? Mas semalam aku dikejar sama pocong katanya. Loh gimana ceritanya? Aku pulang kan habis dari tempatnya Rinto, aku masuk ke dalam kamar, itu aku ngerasa kok di belakangku kayak ada yang ngikutin gitu. Jaraknya tuh deket banget kayak mau nempel. Aku nyadar itu apa? Pas di depan kaca. Dep gitu kan. Pas di depan kaca. Ternyata apa sih pocong tadi itu persis di belakangku di sana. Dia tuh ngelongok begini tuh mukanya tuh hitam semua mas, serem katanya gitu. Dan terus gimana? Ya aku kan waktu itu mau ganti baju. Aku mau ganti baju, ya celana memang masih tak pakai tapi udah tak lepas. Aku keluar batu. Akhirnya lepas semuanya. Terus aku apa? Naik pohon kelapa. Nah si pocong itu tuh dari semalam nungguin terus di sana. Nah yang bikin aneh itu apa? Orang tuanya Akbar nggak ada satupun yang mendengar kalau Akbar itu teriak-teriak. Padahal dia semalam itu katanya, aku itu udah bangunin bapakku, aku udah bangunin ibuku, semua gitu tak teriakin, tapi nggak ada yang bangun. Tetangga pun sama. Aku di depan rumah sini itu udah teriak-teriak minta tolong terus dari semalam. Aku udah naik pohon kelapa ini udah nggak tahu dari jam berapa itu. Cuman nggak ada yang denger kata si Akbar. Ya wis lah kamu udah turun seperti ini jadi begini bar. Apa yang aku ceritain kemarin itu bener. Kalau aku juga digangguin, aku juga didatengin begini. Akhirnya warga kan ngomong, ya udah kalau begitu dompetnya sana dibalikin, Hari itu juga si Dimas berangkat sekolah, si Akbar sama orang tuanya dianterin gitu ya, menuju ke rumah yang bersangkutan. Itu adalah milik seorang pemuda di sana. Seneng banget si pemuda tersebut. Alhamdulillah dompetku pulang. Dan sebenarnya cerita masalah raja atau jimat gitu ya, jimat yang ada di dompetnya tersebut. Sebenarnya jimat ini kemarin aku itu mau balikin, aku itu mau buang jimat ini.
Loh, emang kemana katanya? Emang tujuan buangnya atau balikinnya kemana? Itu ke Pak Wasul katanya. Nah, Pak Wasul itu siapa? Bapaknya Rinto. Hah? Itu kan bapaknya Rinto. Iya bener gitu. Iya, tadinya aku tuh mau ke sana tapi belum sampai. Loh, kok tak cariin dompetku tuh hilang, dompetku itu jatuh. Ya akhirnya wes aku nggak jadi ke tempatnya Pak Wasul dan akhirnya ketemu sama kalian gitu. Itu bener-bener sesuatu yang nggak disangka-sangka gitu. Oh, jadi sampean itu dapat jimat itu dari Pak Wasul sana. Iya, saya dapatnya dari situ dan ya nggak tahulah, saya merasa udah nggak terlalu berguna atau gimana ya. Jadi ya wis lah, ini aku mau tak balikin aja kata si itu. Aku nggak mau tergantung sama benda yang seperti ini. Aku mau balikin, ternyata apes begitu. Dan alhamdulillah ini ketemu, duitnya pun masih ada. Nah akhirnya bapaknya kan cerita, bapaknya si Akbar, ini si Akbar anak saya semalam itu ngalamin aneh-aneh begini-begini sama satu temannya yang nemu, itu namanya Dimas, cuman dia berangkat sekolah sekarang. Itu pun sama, sebelumnya ngalamin dan sosoknya itu sama-sama pocong katanya begitu. Sosok pocong. Iya, sosok pocong. Nah, si orang ini itu ngomong, cerita, aku selama megang benda ini itu nggak pernah melihat gitu ya, nggak pernah melihat ada sosok pocong yang mondar-mandir di rumah atau apa gitu ya. Nah akhirnya apa? Setelah selesai semuanya, hal itu kan ditanyakan, nunggu Dimas pulang dan sebagainya. Sore-sore datang, malam harinya datang ke tempatnya si Mas Rinto, ke sana tiga-tiganya. Ini nanya kenapa begini. Oh ya, ini kan soalnya jimat ini diperuntukkan untuk Sony, misalkan orang tersebut ya. Si Sony ini ya karena ini punya dia, yang isinya juga nggak bakal gangguin, yang ada itu ngebantuin. Nah kalian berdua ini bukan siapa-siapa, ya kalian digangguin lah katanya begitu. Kami udah tahu Pak, ternyata itu sampean gitu. Nah Pak Wasul itu situ, ya sekarang saya sih udah nggak seperti itu katanya. Loh kenapa Pak? Nggak enak, berat kata si Pak Wasulnya. Hidup seperti itu tuh berat. Ya harus ngeladenin yang semacam itu tuh bikin capek kata Pak. Dapatnya nggak seberapa tapi capeknya itu banget gitu. Ya Dimas sama Akbar nggak tahu konteks yang dimaksud bapaknya Mas Rinto itu apa. Tapi ya ngira-ngira begitulah, mungkin terlalu banyak kali ya. Terlalu banyak akhirnya bikin capek. Dan memang bener berhubungan dengan penghasilan. Kayak Sony kesana aja, misal beli jimat itu paling 100.000, tapi buat nangkal dan sebagainya atau apa kayak gitu, itu ritualnya itu berat banget kata si itu. Jadi lah saya udah nggak ini, kalau memang ada yang mau buang ya sini tak ambil, tak buangin. Tapi saya udah nggak nerima lagi, saya udah nggak buka lagi tahun ajaran baru kata si itu. Tahun ajaran baru kayak sekolah aja Pak katanya. Ya apalagi sih namanya gitu kan, kamu kan anak sekolah Dimas katanya. Oh iya sih Pak, ya Pak, ya wis lah. Yang penting malah dapat wejangan dari bapaknya Mas Rinto. Kalian apapun itu jangan pernah bergantung yang sama yang seperti ini. Sony juga gitu ya, jangan diulangi ya Son ya. Iya Pak, sampean juga Pak. Iya saya udah tobat kata si bapaknya Mas Rinto. Saya udah tobat. Udah jangan diulangin. Lakukan sesuai dengan kemampuan kalian aja. Jadi orang sederhana jangan cari musuh, jangan menyombongkan diri. Kenapa? Hal itu yang bikin berat kehidupan kalian nantinya. Mempertahankan suatu yang sifatnya bohong itu berat gitu. Jadi udahlah, hidup apa adanya. Terima. Itu dapat wejangan yang ini mungkin pertama kalinya bapaknya Mas Rinto itu ngomong sesuatu yang benar. Itu pikirnya Mas Dimas. Itu aja satu cerita dari Mas Dimas. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan cerita di Lapak Horor ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Selamat mudik bagi kawan-kawan yang mudik. Semoga selamat sampai tujuan. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.